Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 25 ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, kita hidup pada masa kini di zaman yang tanpa sensitivitas akan dosa. Pengaruh kemajuan teknologi dan postmodernisme dengan individualitas membuat manusia cenderung sesuka hatinya dalam melakukan apapun yang dia kehendaki. Seringkali setiap orang melakukan suatu hal dengan alasan bahwa hal tersebut demi kebaikan. Tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan bahwa apa yang diperbuatnya itu dapat membuat Tuhan menjadi murka. Bila kita memperhatikan tokoh di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan Raja Daud yang merupakan orang yang memiliki kepekaan akan dosa yang telah diperbuatnya. Salah satunya adalah nats renungan pada hari ini. Nats Mazmur hari ini memuat tentang kesadaran diri Daud akan dosa yang telah diperbuatnya. Lalu kemudian dia mengakui dosanya dan berseru memohon belas kasihan kepada Tuhan. Raja Daud memohon rahmat daripada Allah agar ia menerima pengampunan. Ia memohon belas kasih Allah yang melebihi murkanya supaya Allah mau menerima dan menjadi penolong baginya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dan dia sangat membutuhkan rahmat dan kasih setia Allah. Saudara, bagaimanakah Daud bisa memiliki kepekaan akan dosanya? Kuncinya adalah karena Daud memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu melihat dirinya tidak layak di hadapan Allah, namun juga ia memohon belas kasih Tuhan dan berani bangkit untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi, kita adalah manusia biasa yang tidak luput daripada dosa. Setiap hari, setiap saat, mungkin ada banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Saudara, apakah kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Setiap hari selalu saja ada dosa kita, baik dari pikiran, perkataan, atau penglihatan kita. Apakah kita menyesal akan dosa-dosa kita? Atau justru kita menjadi orang yang tidak memiliki sensitivitas atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat? Saudara, Daud memilih untuk mengakui dosanya dan memohon agar Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran yang telah diperbuat Daud. Seperti inilah hendaknya kita lakukan. Setiap hari kita harus memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa kita. Setiap hari kita harus menyesal
dan memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Saudara yang dikasihi, mengaku dosa adalah langkah awal pertobatan. Namun yang paling penting adalah tindak lanjut ketika kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setelah kita mengaku dosa dan bertobat, Ia meminta kita untuk mengenakan manusia baru dan hidup dalam kebenaran. Ketika kita mengaku dosa, maka hidup kita telah dipulihkan dan kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu telah kami dengarkan yang meneguhkan kami dan mengingatkan kami untuk senantiasa mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, untuk menyesali dosa kami di hadapan Tuhan, lalu kami bertobat dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami berserah kepadamu, kiranya Engkau memberkati hidup dan pekerjaan dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.